saja, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil muslimin liyazdadu imanan ma'a imanihim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita pada sore hari ini untuk kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini untuk mendengarkan sedikit pidato dari saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan ibu-ibu semua dengan pahala atau ganjaran yang lebih banyak lagi. Amin. Dan ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu tahu bahwa manusia itu diciptakan di dunia ini tidak hanya untuk beraktivitas dari pagi sampai ke tidur lagi sampai beraktivitas lagi, tidak hanya diciptakan seperti itu, tetapi di dunia ini manusia memiliki dua kedudukan. Yang pertama, kedudukannya yaitu manusia sebagai khalifah atau khalifah Allah. Nah, yang pertama apa ibu-ibu? Manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah, yang artinya memimpin dan memperbaiki semua apa yang ada di dalam dunia ini. Lalu kedudukan yang kedua yaitu manusia mempunyai kedudukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia harus atau diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, beramal soleh, mengerjakan sholat tepat waktu, bersedekah dan lain-lain. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku jadikan di bumi seorang khalifah dan diperintahkan sebagai manusia sesudahnya. Maka dari itu, dari manusia-manusia sebelumnya, dari Nabi Adam, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, dan sampai kepada akhir zaman sekarang kita umat Nabi Muhammad SAW masih sama, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai khalifah Allah dan sebagai Allah yang harus beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya gitu ya, Allah menyebut perempuan, dengan keadaan beriman hatinya, maka sesungguhnya Allah akan beri kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sudah jelas ya dari ayat ini, ibu-ibu yang mengerjakan amal soleh tetapi didasari dengan iman. Kalau tidak didasari dengan iman percuma ya. Didasari dengan iman, maka Allah akan berikan balasan. Yang pertama, Allah berikan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang kedua, Allah berikan balasan pahala yang lebih besar dari apa yang ibu-ibu kerjakan pahala sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Sudah jelas ibu-ibu? Ya, jelas. Baik. Lalu amal soleh yang seperti apa sih yang harus didasari dengan iman itu? Terus hayatan thayyibatan yang seperti apa yang harus kita dasari sebagai kehidupan sehari-hari itu? Nah, amal soleh yang didasari dengan iman akan menjadi hayatan thayyibatan. Hayatan thayyibatan itu apa? Tadi hayatan thayyibatan itu kehidupan yang lebih baik. Lalu hayatan thayyibatan yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hayatan thayyibatan yang dimaksud tadi yaitu kita diharapkan untuk hidup bahagia, sejahtera, lahir batin, lalu bermanfaat untuk sesama dan yang lainnya. Hayatan thayyibatan yang kita harapkan di dunia dan di akhirat ya. Jadi ibu-ibu tidak harus berharap hayatan thayyibatan itu di dunia saja, tidak, tetapi yang harus kita imani gitu, yang harus kita harapkan, yang harus kita inginkan itu kita mempunyai kehidupan yang lebih baik itu di dunia dan di akhirat. Harus seimbang, tidak di dunia saja, tidak di akhirat saja, tetapi di dunia dan di akhirat untuk bekal kita nanti, seperti itu. Nah, adapun amal soleh yang disyariatkan oleh agama Islam yaitu salah satu usaha untuk memilih keduanya ya. Salah satu untuk maksudnya memilih keduanya itu memilih dunia dan di akhirat, disatukan ya. Jadi tidak di dunia saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waktu belana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah," yang artinya dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Quran surat Al-A'raf ayat 156. Nah, sekali lagi
perlu kita ketahui bahwa hidup yang baik atau hayatan thayyibatan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjalani amal soleh, tentu dengan dijalani oleh iman, ya, harus dengan iman. Kalau tidak dengan iman percuma. Dan adanya keterlibatan atau peran aktif kita semua dalam menjalankan aktivitas kita seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk saya pada sore hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.